Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke geng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini mengarah terhadap kondisi perasaan. Kondisi perasaan yang saya kategorikan benar-benar sedang bingung. Kebingungan yang saya kategorikan ini bukan untuk membimbing dari perasaan, tetapi malah menjatuhkan dari perasaan. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu ini secara jelas menggambarkan karakter yang dimiliki oleh pihak lain selalu saja memberikan satu komitmen, yang dimana komitmen itu berupa godaan.
bukan hanya godaan, tetapi pemikiran selalu saja tidak sejalan dengan orang yang memberikan berbagai kesetiaan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang saya katakan tadi, ini sepertinya pergerakan energi kamu ini seperti memberitahukan kamu sudah menyerah. Menyerah untuk berkonsentrasi terhadap komitmen kamu. Seperti orang yang selalu saja mendapatkan suatu kondisi yang dimana kondisi tersebut bertentangan. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi itu masih berdasarkan dari energi kamu, belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau saya acuannya dari kartu yang saya pegang ini sudah cukup jelas, Wak Geng. Komitmen kamu itu pernah terang-terangan kamu lihat manusia tersebut berselingkuh. Dan saya rasa manusia itu pun terus terang memperlihatkan perselingkuhannya terhadap diri kamu. Di mana ketika perselingkuhan itu dia perlihatkan terhadap diri kamu, seakan-akan manusia tersebut seperti tidak menganggap tindakan dia itu bersalah. Seperti menganggap komitmen yang pernah dia jalankan terhadap diri kamu hancur akibat diri kamu, padahal dia. Saya yakin dan saya percaya kamu ini pernah mempergoki manusia tersebut secara media sosial, secara pertemuan, dia berselingkuh. Itu yang saya lihat, Wak Geng. Kartu pertama saja sudah muncul kartu The Lovers. Apalagi yang ingin saya katakan? Ya, secara tidak langsung kartu ini pun berbicara dari kondisi perselingkuhan. Kalaupun diri kamu di masa lalu pernah merasakan yang namanya keharmonisan, kerukunan, ketenangan, kebahagiaan, ya karena diri kamu bertindak secara cepat terhadap komitmen kamu itu agar komitmen kamu tidak sia-sia dari perjuangan kamu. Tetapi ya kembali, tindakan kamu itu seperti tidak memiliki arti dan makna. Ya bagaimana mungkin bisa memiliki arti dan makna? Kamu saja sudah mempergoki manusia tersebut berselingkuh. Ini dia, Wak Geng. Bukan hanya perselingkuhan dia yang sudah kamu pergoki, tetapi pemikiran dia pun tidak pernah sejalan terhadap diri kamu. Dan saya pun percaya bukan hanya sekali atau 2 kali atau 3 kali kamu mempergoki manusia itu, tetapi berulang-ulang kali. Saya rasa pun kamu bertahan dari kondisi komitmen kamu karena ada satu faktor. Bisa saja dari aset agar tidak jatuh terhadap manusia tersebut, agar bisa saja dari anak agar anak tidak jatuh terhadap manusia tersebut. Ya ibaratnya kamu bertahan karena mungkin ada yang kamu pertahankan. Kalau dari kondisi perasaan kamu sudah muak, itu dia.
Kartu ini pun bukan hanya berbicara dari komitmen kamu, tetapi dari sisi keuangan kamu pun, keuangan kamu pernah dimanipulatif. Yang memanipulatif orang yang kamu percayai. Seperti tidak ada kejujuran atau keterbukaan. Begitu juga terhadap kondisi pekerjaan kamu, yang dimana pekerjaan kamu tersebut membuat diri kamu merasa nyaman, tetapi terpaksa. Ini dia, Wak Geng. Semua yang mengarah terhadap diri kamu, semuanya bertentangan. Tetapi pertentangan tersebut bukan kamu yang menciptakannya. Karena kepolosan kamu. Karena kesetiaan kamu. Ini, Wak Geng. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa sudah paling tepat kalau memang diri dia meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kalau semakin lama manusia itu bertahan terhadap diri kamu, takutnya nanti perselingkuhan dia itu membuat diri kamu menerima resiko. Dan laginya manusia itu tidak layak untuk kamu pertahankan. Kamu yang akan tersiksa, biarkan saja dia pergi. Itu kan keputusan dia. Itu kan sifat kebebasan dia, biarkan saja, Wak Geng. Tetapi yang ingin saya bahas dari pergerakan energi manusia itu, karena ini adalah kartu perselingkuhan. The Lovers, unsur udara, berlambangkan 3 zodiak, Gemini, Libra, dan Aquarius. Saya ingin mengarah terhadap perselingkuhan itu, karena tadi saya sempat mengatakan ada resiko. Kata resiko, bisa saja resiko ini saya tempatkan posisinya dengan kehadiran pihak ketiga. Apa yang dia rasakan ketika pihak ketiga ini hadir di dalam kehidupan dia? Apakah ada niat yang bersifat positif dari pihak ketiga? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Three of Swords, terdiri dari 3 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ketiga pedang yang saya katakan tadi, satu pedang ini ibarat sakit hati. Ibarat situasi kematian yang dimana situasi kematian ini bersifat sedih. Berarti secara tidak langsung dia berselingkuh, tetapi perselingkuhan dia membuat diri dia sakit hati. Bukan hanya sakit hati, ada luka ini. Karena ini 3 pedang. Dia yang pernah menghadirkan pihak ketiga di dalam kehidupan kamu, tetapi untuk saat ini, ketika manusia itu memprioritaskan pihak ketiga, tetapi pihak ketiga menghadirkan seseorang. Ternyata yang namanya tabur tuai itu berlaku ya. Memanipulatif komitmen di masa lalu, tetapi untuk saat ini dia pun dimanipulatif. Secara tidak langsung, ini manusia sudah menghadirkan pihak ketiga yang dimana kehadiran pihak ketiga menjadi takdir. Ketika takdir ini bergerak, takdir dia seperti sakit hati ini. Muncul kartu Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Pedang yang dipegang seperti menggambarkan pihak ketiga ini terlalu licik. Pantaslah, sudah layaklah Wak Geng, biarkan aja lah dia bersama pihak ketiganya. Karena kemunculan kartu ketiga ini secara tidak langsung, karakter pihak ketiga ini jahat. Karena memegang pedang. Kalau tadi memegang tongkat atau cawan, saya mengategorikan pihak ketiga memiliki perasaan. Tetapi yang keluar adalah pedang. Secara tidak langsung pedang ini mengatakan apa?
yang dia hadirkan untuk menghancurkan kehidupan dia. Yang dia hadirkan ketika bersama dengan diri kamu ternyata makhluk halus, dajjal iblis. Secara perlahan-lahan itu manusia akan menyadari bahwasannya tindakan dia itu salah. Secara perlahan-lahan dia akan menyadari bahwasannya selama ini yang bisa memberikan diri dia suatu kemampuan untuk memberikan potensi adalah diri kamu. Ini Dewa Geng. Jadi biarkan saja dia, kamu tanggung jawab kamu terhadap kehidupan kamu, bukan tanggung jawab kamu memikirkan manusia tersebut terhadap pihak ketiganya. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin kata The Tower ini lebih mengarah terhadap resiko. Resiko di mana? Kebebasan. Kebebasan itu berupa apa? Kehancuran. Kehancuran itu lebih mendominasi tentang apa? Keuangan. Ini manusia sedang hancur. Atau bisa saja pihak ketiganya yang hancur. Nih, The Tower. Ini manusia seperti merasa gelisah. Ini manusia seperti membutuhkan yang namanya pencerahan, yang dimana pencerahan tersebut membuat manusia ini, apa ya yang ingin saya katakan? Aku pun udah sesak napas untuk mengatakan pihak ketiga ini. Kalau aku sudutkan pihak ketiga, tidak mungkin pihak ketiga ini bisa disalahkan. Karena hadirnya pihak ketiga kan atas kemauan dari manusia tersebut, bukan dari kemauan pihak ketiga. Kalaupun kemauan dari pihak ketiga ya karena manusia itu mempersilahkannya, silakan masuk, welcome to papa, welcome to mama. Ini The Tower. Kamu tunggu saja waktunya, Wak Geng. Itu komitmen perselingkuhan dia akan hancur ini. Kemungkinan dalam waktu dekat atau memang sudah terjadi atau memang manusia itu ditinggalkan dalam kondisi hancur. Kartu keempat. Muncul kartu Five of Pentacles. Terdiri dari 5 koin. Kenapa saya mengatakan koin? Koin ini berada di dalam kata Pentacles. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu koin dari kelima koin yang saya katakan tadi, satu koin ini seperti menggambarkan situasi diri dia. Sangat sulit untuk berkembang, sangat sulit untuk bergerak, sangat sulit untuk merasakan kenyamanan, sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya untuk dihargai. Tetapi yang lebih parah, kemunculan kartu Five of Pentacles ini, manusia itu lagi putus asa. Kenapa putus asa ya? Dia yang menghadirkan pihak ketiga, tetapi dia seakan-akan putus asa. Apakah manusia ini dalam kondisi yang dipaksa? Atau mungkin manusia ini dalam kondisi tertekan? Setidaknya kartu Five of Pentacles ini berbicara manusia itu lagi menderita, itu saja. Sudah hancur, menderita, menghadapi orang yang keras kepala, licik, jahat, dan akan membuat diri dia kecewa, sakit hati. Karena pihak ketiganya bukan hanya dia saja yang dimiliki. Masih ada godaan, masih ada hubungan di atas hubungan perselingkuhan. Itu hubungan ini hanya sekedar nafsu. Hubungan ini hanya sekedar lubang dan lendir, bukan berdasarkan dari perasaan. Hanya sekedar nafsu dan ini bersifat sementara, bukan seperti diri kamu ketika bersama dengan manusia tersebut berpuluh-puluh tahun. Ini dia Wak. Muncul kartu Four of Cups.
terdiri dari 4 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari keempat cawan yang saya katakan tadi, saya rasa satu cawan yang ingin saya tarik ini seperti menggambarkan kehadiran pihak ketiga yang dia undang secara tidak langsung demi meninggalkan diri kamu. Kehadiran pihak ketiga ini akan membuat kehidupan dia akan selalu dihina. Dihina dari berbagai pihak, dianggap sebagai negatif. Manusia ini akan sadar, mungkin untuk saat ini memang matanya masih tertutup, matanya masih buta, belum memahami, belum mengetahui kelicikan dari pihak ketiga. Tetapi cepat atau lambat, siapa tahu manusia ini akan menyadari. Ini Dewa geng, kartu terakhir 4 cawan. Akan berada di dalam posisi yang namanya dihina dan tidak diperdulikan. Dari berbagai kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan, di mana kesimpulan tersebut saya mengategorikan kehadiran pihak ketiga, takdir dia untuk menerima kehancuran. Atau kalau saya putar balikan, pihak ketiga menghadirkan diri dia di dalam kehidupan pihak ketiga akan membuat pihak ketiga mendapatkan berbagai penghinaan. Oke Wageng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya dari berbagai kartu yang saya ambil ini secara acak. Tetapi sebelum saya menutup perkataan saya pun mengingatkan, kalau menurut diri kamu perkataan saya ini bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja sebagai bahan gibahan yang dimana gibahan tersebut tidak berfaedah dan tidak berkualitas. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.